atau ada yang apa mainnya pokoknya pakai ingat-ingat aja itu kan Antam dipikir emas kan kayak gitu kan, padahal sebenarnya Antam itu movernya lebih ke nikel bukan bukan emas gitu kan, atau Merdeka gitu kan, DKA. ya kan. Bill, Atau tapi mungkin kalau nanti ngomong tapi gimana kalau gimana lu ngomong kayak dari 4 emiten tadi, Bill ya, sekarang kan mana yang menurut lu paling menarik ya? Sebenarnya kalau dari gua pribadi, gua lihat kayak si BRMS ini kan punya sekitar 4.000 4.500 ya, 4.500 ton per day ya. Nah sebenarnya kalau gua lihat by 2025 ya harusnya dia punya kapasitas itu jadi naik sekitar 80.000 ya, 80.000 ya betul. kilo per day ya. Nah sebenarnya naiknya berapa kali lipat, jadi sebenarnya by quantity aja dia udah menang jauh banget sih, Bill ya. Ya, Tahun depan juga sekitar berapa ini dia buka 4.000, tahun 2024 ini sama 4.000 juga. Pokoknya totalnya 80.000 deh. Jadi mungkin dia akan bangun sekitar 4 pabrik ya totalnya. Nah sekarang mungkin betul. pabrik kedua udah 4 ya pabrik udah ada apa kan. jadi sekarang yang pabrik keduanya ini sekitar 4.000 ton per hari juga sih. Makanya di 2023 ini sekitar 4.500 ton. Terus by nanti tahun depannya sekitar tambah 6.000 ton 6.000 ton per hari juga sih, Bill. Jadi by quantity sih harusnya dia the largest ya. Ya, benar. Ya, jadi kalau lu tanya gue juga gitu ya, gue mungkin lebih suka sama yang mana gitu ya. Itu ya gue sih setuju sih. Gue lebih agree sama BRMS gitu ya. Karena BRMS itu ibaratnya goalnya kan dia udah prepare ya. Jok Hans dia udah prepare, capacity juga bakal naik. Ya, yang tadi lu bilang itu benar, 2025 kan dia bakal sekitar 80.000 ya gitu kan. Nah, terus juga kalau kita lihat, ini kan kita main di cycle gold juga masih harga segini aja gitu kan. What if gold itu benar-benar skenario kayak orang-orang bilang gitu, 2.500 sampai 3.000 dengan cash cost mereka yang stabil gitu ya. Anggaplah naik dikit lah dari 1.100 cash cost rata-rata mungkin jadi berapa gitu, 1.200 berapa gitu, 1.300 ya, itu margin mereka bakal ngeliat karena sekali cash cost kamu bisa lock dan jaga, harga jual naik itu tuh harga jualnya lebih nambahnya revenue aja langsung itu goes directly to profit kan gitu. Jadi gua sih agree play-nya tuh ada di apa BS gitu ya. Merdeka juga oke, sama ya. Gue juga menantikan lah apa kejutan nanti kalau ada anak usaha indie teman-teman yang baru dijual gitu kan, katanya berakal beralih dari kontraktor jadi tambang emas. Nah, that could be another ini sih story di mereka. Tapi so far yang paling posisinya paling oke ya mungkin gue bilang BRM Merdeka kali ya gitu. Iya, iya. Ini pertanyaan awam nih, kalau kita lihat 3 bulan terakhir kan memang gold itu udah kayak mau up 10% kan di harga lumayan tertingginya lah dalam 3 bulan ini. Nah, tapi ini kan kayak ada satu seasonality di mana biasanya memang cenderung naik menjelang Imlek gitu, karena orang adalah beli emas gitu kan buat angpau dan lain-lain. Menurut kalian ini hanya karena faktor itu atau ternyata bukan gitu? Atau oh ini sustain? Nah itu kan yang menjadi pertanyaan. Kalau belum lewat Imleknya ya lu belum tahu dong, right? Iya. Nah, ini mungkin bicara data dulu, Jok. Jadi kalau by data ya, gue pernah collect data dari tahun 70-an ya, sampai 2018 something ya. Gold itu memang cenderung naik, Jok. Dari Agustus sampai kurang lebih Januari, Februari. Jadi sebenarnya kalau lu ngomong Imlek itu kan kejadiannya sampai Januari, Februari tinggal maju mundur gitu, Jok ya. Sebenarnya by data support atau enggak, ya udah kejadian. Lu lihat aja kayak hari yang tahun lalu aja kan dia mulai naik dari September ya. Just ya mundur 1 bulan ya, kita toleransi ya, sampai bulan Januari, Februari ya harusnya kalau kita ngomong kecenderungan ya kecenderungannya harusnya udah sama, Jok, seperti yang lu bicara tadi, Jok. Iya, benar. Ini kalau tadi ada di komen nih bilang Antam 70%, emas nikel 30%. Betul, in terms of revenue benar begitu. Tapi yang benar-benar bikin earnings-nya tuh kenceng naik kalau nikelnya ya.
teman-teman gitu. Jadi kalau emasnya naik atau gimana, ya itu oke sih. Tapi bener-bener key-nya tuh ada di nikel. Sama kalau untuk gold, Jok, gua rasa gold kayaknya naik karena bank sentral yang beli, Jok. Kalau buat kita beli angpau doang, kayaknya itu cuma beberapa hari habis itu turun deh, Jok. Gak kayak itu. Memang lu beli emas berapa gram juga buat angpau gitu kan. Kalau bank sentral, bro, sekali beli itu puluhan ton, bro. Itu move the market gitu. Kalau kita beli cuma berapa gram. Beli patung kelinci yang lapis emas itu buat pacangan kan. Kayaknya sih ini ya. Enggak. Lu belinya harus 12, Jok. Setiap tahun beli 1. Ya, ingat loh yang diposting Hans tadi gitu kan. Bagan tadi gitu kan. A, B, C, D. Itu semua tergantung rating sio lu kayak gimana tahun ini. Cek dulu tuh. Tadi apa? Sio yang beruntung apa? Katanya tadi kelinci apa di tempat Hans katanya kuda, terus kelinci, naga. Oh ya. Ya, itu teman ya. Kalau sampai ternyata sio teman-teman dari itu tapi masih rugi juga. Gitu. Dari dulu gue penasaran, Jok, sebenarnya. Kenapa suhu-suhu itu yang bikin prediksi tidak main saham, Jok? Karena harusnya mereka paling pinter, Jok. Itu pertanyaan besar gue. Mungkin main, kan kita tidak tahu. Gitu. Nah, itu teman-teman. Ada Dewa BRMS-nya tuh bilang tuh. Ya, produksi dari masa ke 10.000 setengah biji ton per day gitu. Dan itu teman-teman harus tahu ya, biji itu kan dari situ akan ini dulu ya, baru jadi emasnya gitu. Jadi jangan kebalik-balik gitu. Antara biji emas dan emasnya itu turunannya ya gitu. Nah, orang gue perhatiin suka bingung, kok bijinya bisa ribuan ton, hasilnya cuma berapa ya. Jadi karena dari situ itu kayak nikel gitu, ada NPI-nya gitu, nickel pig iron gitu. Nah, ini mungkin yang ini sih, Bill, ngomong soal terakhir ya, ini kebanyakan ngomong BRMS nih. Nah, kalau yang tahun lalu ini kan dia sekitar 5.200 kilo ounce ya, 5.200 ounce ya. Harusnya kalau kita ngomong prediksi tahun ini ya, kapasitas produksinya tadi itu sekitar 31.000 something ya, ounce by full year 2023. Harusnya naiknya banyak ya. Jadi kalau kita ngomong kapasitasnya naik, ya by 2024 sumbangkan dia punya earning atau revenue itu harusnya lebih tebal gitu. Nah, ya kan, itu teman-teman, benar kan, biji emasnya dikali persentasenya, average BMS 1,0%. Jadi yang tadi saya bilang ya teman-teman ya, jadi jangan rancu nih biji emas sama emas gitu. Soalnya gue pernah dengar analis sama klien berdebat, Johans. Oh, ribuan ton itu. Enggak, itu puluhan ton gitu kan. Yang satu ngomongnya apa, yang satu ngomongnya apa gitu. Enggak nyambung akhirnya. Jadi biji emasnya harus dibedain ya teman-teman sama emas. Itu beda loh kayak gitu. Beda. Nah, tadi lu bilang soal itu ya, Hans ya, productionnya dia sama average-nya. Ya Jok, Hans, makanya paling enak itu ya, gue belajar dari 2020, 2021, 2022. Kalau emang lu udah pilih emiten yang bagus, terus tahun itu story di sektor itu, nah itu tuh udah yang paling enak lah kita gitu. Paling agak kurang beruntung itu kalau lu pilih company yang udah bagus, tapi cycle-nya belum main di situ tuh, kayak gitu kan. Contoh, kayak Jogi nih, pegang Bevin gitu kan, kurang bagus apa tuh company, ya kan? Tahun ini bakal growth lagi loh, ya kan? 30% atau 40% mungkin kan. Kalau lu pakai hitung-hitungan gini aja, ini mah PI-nya jadi murah banget loh apa segala macam. Ya tapi karena belum cycle-nya, ya belum main gitu. Tapi nanti begitu cycle-nya main, ya teman-teman nanti tunggu aja. Kalau misalnya berapa bulan lagi cerita gold-nya tuh bener-bener main, jebol 2000, berapa 2100 ya kan? Jebol 2100, itu gua rasa BRMS sih harganya bakal bisa ini sih, nyalip bumi gitu. Sekarang ini menurut gua BRMS masih suka keterat sama bumi nih, Johans. Ya kalau bumi naik, dia ikut gitu kan. Tapi nanti when finally fundamentalnya gold itu play gitu ya, terus pabrik-pabriknya semua udah aktif semua, menurut gue BRMS bisa jalan lebih kenceng daripada
si buminya sih. Amerika. Jadi ya, betul. Tapi sebenarnya kan lu lihat gampang ya Bill. Kalau ngomong Q1 punya laporan aja sebenarnya udah langsung ke reflect ya. Nanti by Q1 punya Q anualnya di Q1 keluar, harusnya lu langsung kelihatan sih. Betul. Ya makanya sekarang menurut gue yang diperluin dari BRMS tuh tinggal itu aja. Pembuktian di earnings yang mulai growth gitu ya. Gua rasa habis itu dia pelan-pelan bisa lumayan decouple sih sama si bumi. Jadi nanti jangan heran kalau masih lagi bagus ya, bumi naik 5%, BRMS naik 10%. Kayak gitu kan. Mungkin nanti bumi turun 5%, ya kan? BRMS-nya turun cuma 3%. Yang penting ya ini aja teman-teman. Q4 masih commissioning. Ya, teman-temannya cycle-nya itu aja gitu. Jadi ya paling harusnya tahun ini nanti teman-teman bakal lihat ini kok si BRMS production sama itunya udah bakal improve, tapi jangan yang langsung ngarep laba bersihnya triliunan ya teman-teman ya belum lah sebegitu, tapi kan yang paling penting market tunggu growth-nya sih. Bill, terus kalau lu ngomong kayak gini tadi ya, sebenarnya kalau tahun ini mau cari alpha stock ada nggak sih Bill? Mungkin dari oils atau semuanya consumer, atau sebenarnya lu lihat apa nih Bill yang bakal jalan nih? Apakah banking, consumer, oils, energy? Ya, gua sih masih sama, gua masih yakinnya di komoditi ya. Cuma di komoditinya mungkin sekarang gua lebih shifting satu tetap di metal menurut gua over energy sebenarnya. Nah, untuk energinya sendiri yang gue lebih suka masih sama gitu. Lebih ke yang bahasa orang itu oil field services-nya. Jadi bukan oil play-nya lagi, tapi services-nya gitu. Nah, ya gue tetap masih suka kapal-kapal offshore ya. Itu menurut gue story-nya masih strong banget. Mungkin harga sekarang lagi agak turun ya, karena market kan juga lagi turun ya, dan liquidity kurang. Tapi ini lusa, gue mau ada ketemu nih sama salah satu emiten OSV besar kan di Indonesia kan. Di update from them gitu kan. Tapi kalau lu baca di luar ya, tadi malam Tidewater another all time high 5 tahun gitu kan, earnings strong. Kalau baca di artikel-artikel yang offshore maritim gitu, semua pada bilang day rates itu tuh semua udah new high semua gitu kan. Jadi menurut gua ya kapan lagi lu dikasih fundamental company makin improve tapi harga sahamnya makin murah gitu kan. Sekarang tinggal kerjaan lu ini aja, lu lihat sekarang mana yang mau di redeem, dicari-cariin buat nambah modal saham lu gitu. Karena modal saham yang kemarin potong bangsa gitu. Coba dicari mana nih mana yang perlu di redeem, reksadana atau jual buat nambah beli lagi mumpung lagi turun. Tapi ya gua inget kok, even tahun kemarin ya, contoh kayak SMDR Samudra gitu ya. Gua kadang-kadang suka trace back balik lagi gitu. Gimana sih perjalanan suatu saham itu naik ya. Pas Q1 belum keluar, harga sahamnya tuh diem aja. Bahkan pas market turun dia sempat turun dulu, tapi habis itu dia recover gitu. Orang suka argue kan, wah saham itu kalau emang udah bagus, pasti sudah ada yang front run duluan, gitu kan. Beli duluan, harga naik, ntar apa. Tapi it's different loh. Dan si Samud, waktu itu harga ngetem aja di 200-300, suddenly keluar laporan keuangannya, disitulah dia baru mulai itu, gitu kan. Jadi gue sih nantikan itu akan terjadi di OSV Indonesia. Apalagi kalau lu lihat ya, sebenarnya strong sign-nya kenapa Indonesia yang tadi gue bilang sempat ya, semua negara itu lagi energy security concern. Indonesia 2 minggu lalu itu di DPR apa segala macam itu pada bilang cadangan minyak Indo tinggal 9-12 tahun lagi. And yet we are running deficit. Kita produksi cuma berapa sehari, tapi kita impor berapa sehari, karena konsumsi kita itu kan tinggi banget. Jadi cadangan tinggal 9-12 tahun lagi. Terus juga banyak oil company kan yang foreign keluar kan dari Indonesia kan, kalau kita perhatiin gitu kan. Nah, tapi pemerintah sekarang lagi react cepat. UU Migas yang udah ke pending 14 tahun, itu kan bakal segera disahin minimal Juni nanti. Dan itu pun mereka akan kasih diskon pajak apa segala macam. Nah, jadi kalau gue ngomong sama Willy ya, bahasanya sekarang baru kita sadar nih betapa pentingnya Indonesia tuh punya production minyak sendiri gitu kan. Nah, jadi maksud gue merasa harusnya PT pengeboran di Indonesia sih akan naik ya, karena cadangan minyak kita tinggal segitu. Dan even Tidewater aja bilang di podcastnya baru minggu lalu,
semua kapal kita kerja tahun 2023, nggak ada yang nganggur. Dia bilang.